Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Noval Abdullah dengan NPI 141200071 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari ETS Ekonomi Teknik. Yang pertama soalnya yaitu seseorang meminjam kepada bank sebesar 7.500.000 untuk tambahan modal usaha barunya. Dia menyepakati untuk mengembalikan pinjaman selama 3 tahun dengan tingkat suku bunga sebesar 8% per tahun. Berapa uang yang harus dibayarkan ke bank di akhir tahun ketiga? Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita membuat diagram arus kas terlebih dahulu untuk mempermudah mengerjakannya. Yaitu yang pertama, diketahui P-nya yaitu 7,5 juta dengan N 3 tahun, I 8%, yang ditanyakan adalah F atau future. Langsung untuk penyelesaiannya yaitu F sama dengan P dikali dicari F, diketahui P, I, N, jadi dimasukkan P nya yaitu 7,5 juta, dicari F, diketahui P, I nya 8%, N nya 3 tahun, jadi 7,5 juta. Lihat tabel suku bunga ini dari 1,259712, itu hasilnya 9.447.840 rupiah. Jadi uang yang harus dibayarkan pada bank di akhir tahun ketiga adalah 9.447.840 rupiah. Untuk soal kedua, yaitu sebuah koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman uang kepada seorang nasabah. Kemudian nasabah akan membayarkan pinjaman tersebut setiap akhir bulan selama setahun. Jika nasabah meminjam 1 juta rupiah, maka yang dicari ini adalah, yang pertama adalah cicilan yang harus dibayarkan per bulan atau anuitas. Terus yang B, mencari tingkat suku bunga atau I. Yang C, mencari tingkat suku bunga nominal per tahun dan tingkat suku bunga efektif per tahun. Itu penyelesaian yang pertama-tama, seperti biasa kita membuat diagram arus kas terlebih dahulu. Diketahui P-nya 1 juta rupiah, N ini sama dengan bulan, bukan tahun. Jadi kenapa P ini dia arah panahnya ke atas? Karena dia meminjam, berarti pemasukan dalam ekonominya yaitu 1 juta, jadi ke atas. Nah, untuk ini turun karena anuitasnya turun, ini karena kan membayar cicilan, jadi uang yang dikeluarkan dari pribadi, jadi arah panahnya ke bawah. Ini ditanyakan, anuitasnya juga ditanyakan. Untuk jawaban yang A itu 2A, cicilan yang harus dibayar. Ketahui P-nya adalah 1 juta, N-nya kan tadi 12 bulan. Nah, yang ditanyakan adalah A. Tinggal dimasukkan A sama dengan P per N atau persen per N. Masukkan 1 juta dibagi 12, ketemu hasilnya 83.333 rupiah. Untuk jawaban 2B atau suku bunganya, nah diketahui kan B 1 juta, N 12 bulan. Hanya kan boleh diketahui 83.333 rupiah. Nah, tinggal masukkan diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah I. Jadi kita masukkan rumus suku bunga, yaitu A sama dengan P dicari A, diketahui B, I-nya kan belum, dan N. Nah, tinggal masukkan A-nya 83.333 rupiah. B-nya 1 juta rupiah, dicari A, diketahui B, I-nya belum diketahui, N-nya 12 bulan. 83.333 rupiah dibagi 1 juta. Nah, ini pindah ruas. Nah, untuk 83.333 rupiah dibagi 1 juta itu hasilnya 0,083. Nah, kita melihat tabel suku bunga I mana dengan 12 bulan yang hasilnya itu 0,083. Jadi ketemu I-nya adalah 0,5%. Melihat tabel suku bunga kan. Nah, selanjutnya untuk 2C, mencari suku bunga nominal per tahun dan suku bunga efektif per tahun.
Nah, diketahui N-nya 12 bulan, I-nya tadi udah ketemu, yaitu 0,5%. Nah, untuk mencari, yang pertama mencari suku bunga nominal per tahun, yaitu R, sama dengan I dikali N. I-nya 0,5 dikali 12, ketemu yaitu 6% N-nya. Untuk suku bunga efektif, atau I efektif, IF, nah, sama dengan dalam kurung 1 plus R per N, tutup kurung, pangkat N, min 1. Tinggal masukkan 1, R-nya tadi 6%, per N-nya 12, pangkat 12, min 1. Ketemu 1, 6% per 12 itu 0,005, min 1. Nah, 1 ditambah 0,005, hasilnya 1,005 pangkat 12 min 1. Ketemu, dan 1,005 pangkat 12 adalah 1,06168 kurangi 1, itu I-nya 0,06168. Nah, ini dijadikan persen, jadi dikali 100%, ketemu hasilnya 6,168. Nah, untuk soal nomor 3, yaitu bandingkan dua alternatif mesin yang layak dibeli oleh perusahaan jika tingkat suku bunga 15% per tahun dengan mempertimbangkan nilai NPV atau net present value dari nilai A dengan menggunakan metode nilai sekarang atau present worth, plus B dengan menggunakan metode nilai direct seragam atau annual worth. Nah, tabelnya diketahui mesin A itu ongkos biayanya 45 juta, mesin B 29. Untuk ongkos biaya tahunan mesin A 8 juta, untuk mesin B 9 juta. Nah, untuk mesin A ini mengalami penurunan mesin setelah 3 tahun sebesar 2,5 juta, sedangkan untuk mesin B ini mengalami penurunan 2 tahun sebesar 2 juta. Nah, untuk nilai sisa dari mesin A sendiri ini adalah 5 juta rupiah, untuk mesin B itu 3 juta rupiah. Dengan umur dari mesin A itu 12 tahun, sedangkan mesin B itu 6 tahun. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama kita membuat cash flow, diagram cash flow-nya terlebih dahulu. Cash flow mesin A seperti ini. B-nya diketahui 45 juta ke arah ke bawah karena membeli, mengalami pengeluaran. Untuk anuitasnya 8 juta. Nah, untuk mesin A kan setiap 3 tahun mengalami penurunan 2,5 juta. Nah, tahun ketiga 25 juta, tahun ke-6 2,5 juta, 2,5 juta. Dengan I 15%, mempunyai nilai sisa 5 juta untuk mesin A. Lalu untuk diagram cash flow mesin B, diketahui B-nya 29 juta, mengalami penurunan mesinnya itu kan setiap 2 tahun sekali. Jadi tahun kedua 2 juta, tahun keempat, tahun ke-6 juga sama, yaitu 2 juta rupiah. Dan untuk ongkos biaya tahunannya atau A-nya itu sama dengan 9 juta per tahun, dengan I 15% sama dengan mesin A. Dan untuk nilai sisa dari mesin B yaitu 3 juta rupiah. Itu yang pertama, kita 3A menggunakan metode present worth. Maka semua nilai ini ditarik ke P. Jadi biaya awalnya min 45 juta rupiah, B-nya udah ketemu min 45. Terus untuk pengeluaran tahunnya ditarik ke P. Nah, maksud dari P ini adalah yang dicari P dengan diketahui A-nya 8 juta pengeluaran tahunnya. Nah, minus 8 juta karena kan turun, mengalami ongkos kan, minus 8 juta. Lalu minus 8 juta diketahui B, ditanya P, diketahui A 15%, umurnya kan 12 tahun. 12 tahun. Jadi minus 8 juta dikali 5,420619, jadi ketemu minus 43.394.952 rupiah. Untuk penurunan mesin tahun ketiga ini tarik ke B minus 2,5 juta, ditanya P, diketahui F 15% 3 tahun. Nah, 3 tahun ini dari mana? Karena kan ini ditarik ke B, jaraknya 3 tahun, jadi ininya 3.
Jadi min 2,5 juta dikali 0,657516 sama dengan minus 1.643.750 rupiah. Untuk tahun ke-6 tinggal ganti ini. Nah, jarak ke P kan 6. Jadi N-nya 6. Jadi min 2,5 juta dikali 0,432328 ketemu hasilnya minus 1.080.820 rupiah. Untuk tahun ke-9 sama caranya, cuma yang diganti adalah N-nya yaitu 9 karena kan jaraknya 9. Jadi minus 2,5 juta dikali, ini melihat tabel suku bunga ya, ini 0, jadi minus 2,5 juta dikali 0,284262 ketemu hasilnya minus 710.655 rupiah. Untuk tahun ke-12 min 2,5 juta hanya 12. Jadi minus 2,5 juta dikali 0,186907 ketemu hasilnya minus 467.268 rupiah. Untuk nilai sisanya sendiri kan 5 juta. Jadi 5 juta ditarik ke B. Ditanya P, diketahui F 15%, jarak F ke P 12 tahun, N-nya berarti 5 juta dikali 0,186907 ketemu hasilnya 934.535 rupiah. Jadi ini dijumlahkan semuanya ketemu recent word analysis mesin A yaitu minus 91.332.950 rupiah. Nah, untuk B recent word analysis mesin B ya awalnya minus 29 juta, ulangan tahunnya minus 9 juta karena umurnya ini 6 tahun jadi kan 6 N-nya ini 15% ditarik ke B semua, minus 9 juta dikali 3,784483 ketemu hasilnya minus 34.060.347 rupiah. Nah, untuk menurun mesin tahun kedua, karena mengapa menurun mesin tahun kedua? Karena kan ini setiap 2 tahun, jadi tahun terakhir kedua, 2 tahun terakhir ini kan mengalami penurunan, jadi minus 2 juta, N-nya 2 kali ditanya P diketahui F 15% 2 tahun, minus 2 juta dikali 0,756144 jadi ketemu hasilnya minus 1.512.228 rupiah. Untuk tahun keempat pun sama, cuma diganti N-nya. Ini melihat tabel suku bunga. Jadi temu minus 2 juta minus 2 juta dikali 0,571753 hasilnya minus 1.143.506 rupiah. Untuk tahun ke-6 pun sama caranya, minus 2 juta dikali 0,432328 hasilnya minus 864.656 rupiah. Untuk nilai sisa dari mesin B sendiri yaitu 3 juta, jadi ditarik ke P 3 juta, ditanya P diketahui F 15%, jaraknya F ke P ini adalah 6, jadi N-nya adalah 6 tahun. Jadi 3 juta dikali 0,432328 ketemu hasilnya 1.296.984 rupiah. Dijumlahkan semua ketemu hasilnya minus 65.283.813 rupiah. Untuk yang nomor 3B yaitu metode annual word. Untuk mesin A sendiri biaya awalnya, jadi ini ditarik ke A, biaya awalnya minus 45 juta ditarik ke A, jadi yang dicari ini adalah A. Jadi minus 45 juta rupiah dikali dicari A diketahui P 15% dengan punya umur 12 tahun, minus 45 juta dikali 0,184481 ketemu hasilnya minus 8.301.645 rupiah. Untuk biaya tahunannya atau A-nya sudah diketahui minus 8 juta. Nah, untuk penurunan mesin per 3 tahun, kenapa ini tidak dihitung satu persatu seperti ini? Dikarenakan jika pun kalau ini ditarik, nah ditarik ke A, ini 3, N-nya akan 3.
Begitupun ini juga tahun ke-6 ditarik ke A, ini pun 3, N-nya 3. Jadi cukup dihitung satu siklus saja. Ini pun juga hasilnya akan sama. Jadi minus 2,5 juta, dicari A, diketahui F 15%, N-nya kan 3. Nah, dikalikan minus 2,5 juta dikali 0,287977, ketemu hasilnya minus 719.942 rupiah. Untuk nilai sisanya sendiri dari mesin A 5 juta rupiah dikali dicari A, diketahui F, I-nya 15%, terus untuk umurnya kan 12, jadi 5 juta dikali 0,034481 sama dengan 172.405 rupiah. Jumlahkan semuanya, ketemu annual worth analisis mesin A itu minus 16.849.182 rupiah. Nah, untuk mesin B, biaya awalnya minus 29 juta rupiah, ditarik ke A, dicari A, diketahui B 15%, N-nya itu 6, jadi minus 9 juta rupiah dikali 0,264237, ketemu hasilnya minus 7.662.873 rupiah. Untuk biaya tahunannya atau A-nya minus 9 juta. Untuk mesin B kan mengalami penurunan mesin setiap 2 tahun sekali. Nah, sama minus 2 juta rupiah dikali dicari A, diketahui F, dikali 15%, N-nya 2, karena mengalami penurunan setiap 2 tahun, ketemu minus 2 juta dikali 0,465166, ketemu hasilnya minus 930.332 rupiah. Untuk nilai sisa mesin B sendiri yaitu 3 juta, ditarik ke A, dicari A, diketahui F 15%, untuk N-nya itu 6, jadi 3 juta dikali 0,114237, ketemu hasilnya 342.711 rupiah. Jadi annual worth mesin B itu minus 17.250.494 rupiah. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu suatu investasi dengan modal awal atau initial investment sebesar 500 juta dengan target penerimaan dana investasi atau cash flow per tahunnya selama 4 tahun. Kalau seperti pada tabel bawah ini. Nah, untuk cash flow tahun pertama itu 250 juta, kumulatifnya 250. Untuk tahun kedua 200 juta, kumulatifnya 450. Nah, 450 ini dari mana? Dari kumulatif tahun pertama ditambah cash flow tahun kedua, 250 ditambah 200, kan kumulatif 450. Untuk tahun ketiga 150, kumulatifnya 600, ini ditambah ini. Untuk tahun keempat itu cash flow-nya 1 juta, kumulatifnya 700 juta, jadi 600 juta tambah ini, nah hasilnya 700 juta. Silakan gunakan rumus untuk mencari nilai payback period untuk kasus nilai arus kas yang tidak sama. Jadi menggunakan rumus ini, N plus A min B per C min B dikali 1 tahun. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri yaitu yang pertama-tama adalah kita membuat diagram arus kas dengan B 500 juta, nah ke bawah karena kan investasi, jadi mengalami pengeluaran dari uang pribadinya. Nah, untuk ini untuk tahun pertama 2, 3, 4 ini ke atas dikarenakan ini kan menerima 250 juta, jadi kan mengalami pemasukan. Nah, tahun pertama untuk 250 juta, kumulatifnya 250, tahun kedua 200, kumulatifnya 450, dan ketiga 150, kumulatifnya 600, dan tahun keempat 100, kumulatifnya 700. Keterangan dari ini adalah N, tahun terakhir di mana cash flow belum bisa menutupi initial invest. Nah, maksudnya ini adalah investnya kan 500 juta, jadi yang mendekati 500 juta kumulatif
yang mendekati 500 juta. Kan ini 450. Jadi N-nya adalah 2 tahun. Nah, untuk jumlah inisial investnya atau A-nya ini kan 500. Untuk jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke N. Nah, pada tahun ke N kan N-nya ketemu 2. Kumulatifnya berarti 450. Dan untuk C, jumlah kumulatif cash flow pada tahun ke N plus 1. N-nya kan tadi kumulatifnya 450. Tambah 1, maksudnya tambah 1 tahun, jadi tahun ketiga. Kumulatifnya C-nya, jadi C-nya adalah 600. Nah, seperti ini. N2, A 500 juta, B-nya 450, 600. Tinggal masukkan N-nya 2, ininya tadi A 500 dikurangi B 450, C-nya 600 dikurangi B 450 kali 1 tahun. 12 500 50 juta, 600 dikurangi 450, 150 kali 1 tahun. Ini disederhanakan jadi sepertiga tahun. 2 tahun plus sepertiga tahun. Nah, untuk sepertiga tahun ini dijadikan bulan. Nah, untuk 1 tahun kan ada 12 bulan, jadi 1/3 dikali 12 bulan ketemu 2 tahun plus 4 bulan. Jadi hasil dari investasi tersebut akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun lebih 4 bulan. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.